Suyatno MPD beserta jajarannya. Ada wakil rektor 4, ada 1. Kayaknya lengkap tadi itu. Para panelis di sini saya tidak sebut narasumber karena sesungguhnya yang akan berdiskusi secara intensif adalah 3 orang ini. Yang sebelah kanan saya Bapak Dr. Tono Saksono, orang Cirebon Pak Tono ya. Cirebon. Ini memang tetangga semua. Setelah itu Pak Thomas Purwokerto ya. Cirebon juga. Cirebon juga. Ini jadi orang Cirebon ini. Hari ini malam Cirebon. Ya, berikutnya Profesor Dr. Thomas Jalaluddin yang sering Thomasnya itu ditulis T saja supaya interpretable, bisa tengku gitu. Itu Thomas Jalaluddin tanpa Thomas. Karena orang-orang sering nanya, beliau Muslim tidak, karena nama Thomasnya itu. Kemudian yang paling ujung Profesor Dr. Samsul Anwar, semuanya yang di depan bawa laptop, Bapak dan Ibu. Sekurang-kurangnya dengan fenomena seperti ini, para panelis tidak kalah dengan pukul. Betul ada laptopnya dan masa para panelis sampai dikalahkan oleh pukul. Dan keunggulan para panelis ini pakai infocus. Kalau pukul kan enggak ada ya. Kita kembali ke fokus nanti seperti itu. Lalu saya sendiri yang sering memperhati sebagai orang Bangladesh, Pak Tawan, provinsinya Jawa Timur, bangsa Lamongan kita. Nah, hadir di sini Pak Thomas, para dekan, saya cukup lengkap, dekan di, cuma temannya Pak Thomas belum kelihatannya, Ibu Dr. Emma. Ada Bu Emma. Beliau itu satu angkatan dengan Pak Thomas waktu nyantri di ITB. Saya tidak datang pada malam ini ya. Kalau datang kita bernostalgia. Kemudian ini tadi Pak Thomas ada rombongan ya, peneliti lapan dari UPI, lalu ada dosen ITB yang kata orang Bali jauh-jauh Pak dari Bandung, nah itu Pak Dr. Pranoto. Lalu ada administrator milis Muhammadiyah Society yang debatnya cukup seru gitu. Bapak Ibu, ada hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Pak Thomas dan teman-teman. Peminat untuk datang cukup banyak, tapi saya bilang ini diskusi terbatas, gitu. Soalnya kalau sama-sama datang, lalu saya bicarakan, kalau datang Pak Daslan dan Ibu di depan non, mungkin Bu Ella atau siapa bisa menemani Ibu Daslan di depan. Itu nggak enak kalau ibu-ibu di belakang nanti dianggap yang bingking terus kan. Nah, Bapak dan Ibu, ini salah satu persoalan yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia. Kita lupakan sebenarnya problem pilgub di DKI. Malam ini kita kasih bersama-sama hal-hal yang terkait, ada 3 pokok bahasan pada malam ini. Posisi rupiah dan kitab secara syar'i. Yang kedua, kriteria wujudul hilal. Yang ketiga, yang mungkin belum sepenuhnya pada malam ini saya bisa ada topik yang menyangkut kebutuhan kita memiliki kalender satu ya, karena selama 15 abad umat Islam belum punya kalender
yang mengikat semuanya gitu. Yang paling akhir adalah nanti membuat kesepakatan karena ini serial. Pada malam ini diadakan di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Setelah ini di 8 jabatan saya gitu. Apakah di 8-nya itu Bandung atau Jakarta? Itu nanti itu. Setelah itu mungkin balik lagi, mungkin bisa ke UMS Solo karena ada BPH-nya. Ya. Nah, santai-santai aja Bapak dan Ibu, supaya nggak ada ketegangan di antara kita. Jadi bukan dosa, tapi ketegangan. Saya itu agak tegang sejujurnya. Yang akan berdiskusi saya sekali lagi adalah 3 panelis ini. Kalau kemudian dipandang perlu, baru akan saya lempar ke audiens. Dan kita sepakat bahwa jadi salah satu poin khutbah saya di Australia itu, puasa itu membentuk umat Islam yang santun. Maka pada malam ini kita akan lebih kedepankan kesantunan, karena sesama muslim juga harus santun. Jangankan sesama muslim, ketika Rasulullah diprovokasi oleh orang supaya melaknat orang Quraisy musyrik itu, qila ya Rasulullah ud'u alal musyrikin, laknatlah orang-orang musyrik. Jadi ud'u kalau setelahnya itu ada ala, menurut ilmu pesantren itu artinya kutukan. Rasul jawab, lam ub'at la'anan, saya tidak ditugasi oleh Allah untuk mencaci maki. Apalagi sama muslim, mungkin pendapatnya berbeda, pendapatannya juga berbeda juga. Innama buistu rahmatan. Nah, ini yang akan kita lebih pakai pada malam ini. Kami kata Rasulullah diutus untuk berbagi kasih sayang. Kita mulai Bapak dan Ibu acara yang membahagiakan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami minta Pak Rektor untuk menyampaikan sepatah dua kata atas nama tuan rumah. Dan tuan rumahnya adalah UHK. Monggo Pak Rektor. Ini juga orang tetangganya Irfan. Orang Purbalingga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Pertama dan yang utama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat dan inayahnya pada malam hari ini kita bersama-sama dapat bersilaturahim dalam rangka kita melakukan upaya pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan pada malam hari ini membawa keberkahan dan kerahmatan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama terhormati Bapak Dahlan Rais, Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan BPH Untas Muhammadiyah Surakarta. Terima kasih Pak Ibu hadir dari Solo ke Jakarta. Saya yakin karena acara ini amat sangat penting sehingga beliau menyempatkan hadir bersama Ibu untuk di tengah-tengah kita. Yang saya hormati para panelis, Prof. Samsul Anwar, Prof. Thomas, dan Pak Dr. Tono Saksono, serta yang saya hormati Bapak Dr. A.F. Wibisono, selaku penyelenggara sekaligus Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, para tokoh, hadirin undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dan teman-teman pimpinan UHAMKA. Alhamdulillah pimpinan Ustadz lengkap, dari saya sendiri selaku rektor sampai para wakil rektor dan para dekan, dan hadir undangan terbatas dari Sivitas Akademika UHAMKA. Pertama, atas nama pimpinan UHAMKA menyampaikan syukur alhamdulillah dan berterima kasih atas acara yang diselenggarakan pada malam hari ini atas inisiatif Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Pak A.F. Wibisono, Pak Ki Ageng Wibisono meng-SMS saya bahwa pada malam hari ini akan ada diskusi yang amat sangat penting bagi kita. Saya langsung menjawab, siap, segera dilakukan. Nah, alhamdulillah hari ini kita sama-sama bisa melakukan acara yang amat sangat penting ini. Selaku Shahibul Bait tentunya amat sangat berbahagia dan bersyukur bahwa para panelis hadir dalam rangka memberikan pencerahan terutama kepada keluarga besar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ini adalah hal yang sangat langka. Ini karena atas inisiatif Badan Pembina Harian, maka kita ikut menimba ngaji, menimba wawasan dalam acara yang penting ini. Kami terima kasih Pak Fatah Bisono yang menyelenggarakan acara ini, dan kepada teman-teman khususnya para Sivitas Akademika, para dosen dalam pimpinan UHAMKA, jadikanlah momentum ini menjadi bagian peningkatan kualitas diri kita, memperluas wawasan kita dalam rangka kita melakukan suatu ibadah buat Allah SWT melalui lembaga yang kita cintai bersama. Amat sangat bersyukur karena topik dan materi pada diskusi panel ini hal yang sangat menarik, hal yang sangat kita nantikan. Kami secara pribadi dan secara kelembagaan ingin melihat bahwa kesatuan dan kekuatan umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya di Indonesia ini, menjadi kekuatan yang besar, sehingga saya yakin dengan kearifan dan kebijakan para tokoh-tokoh, para cendekiawan Islam ini akan membawa Islam menjadi rahmatan lil alamin bagi umat bangsa dan negara. Kami sangat mendambakan. Syukur-syukur nanti hasil diskusi ini melahirkan suatu rekomendasi yang insya Allah tahun yang akan datang tidak ada lagi perbedaan di antara kita. Perbedaan boleh, tetapi satu kesatuan harus menjadi tujuan utama umat bangsa dan negara. Ya, kami sering mendapatkan pertanyaan, mendapatkan masukan bagaimana UHAMKA melihat tentang Islam di Indonesia, khususnya pada awal-awal Ramadan dan biasanya juga pada 1 Syawal yang selalu dilakukan setiap tahun. Kami punya ahli di Pak Fatah Bisono, sehingga setiap tahun, setiap menjelang awal Ramadan ini kita selalu memberikan pencerahan bagi kita semuanya. Sekali lagi kami terima kasih Pak Samsul hadir jauh-jauh dari Jogja, Prof. Thomas, Pak Tono. Mudah-mudahan kehadiran Bapak-Bapak ini akan memberikan manfaat yang besar bagi UHAMKA pada khususnya dan umat Islam pada umumnya. Harapan kami mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fatah Bisono, rekomendasi-rekomendasi sampai insya Allah penyatuan kalender Islam mudah-mudahan bisa digagas oleh para tokoh-tokoh yang mempunyai kapasitas yang amat sangat luar biasa bagi dunia Islam di Indonesia. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf dan selamat mengikuti panel diskusi. Kami mohon para Sivitas terutama keluarga besar UHAMKA jangan ada yang pulang sampai selesai sehingga utuh dan tuntas, sehingga tidak hanya sepotong-sepotong. Kami ingin utuh dan tuntas karena bapak-bapak dan ibu-ibu ini juga orang yang sering tanya oleh masyarakat, apalagi UHAMKA sebagai perguruan tinggi Islam Perserikatan Muhammadiyah. Terima kasih Pak Dahlan atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi sumbangan bagi pengembangan umat Islam di Indonesia dan bagi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Pak
Abdul Fattah Wibisono untuk memandu jalannya diskusi panel pada malam hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dengan seraya mohon tunjuk dan ridho dari Allah SWT, mari kita sama-sama mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor, mudah-mudahan apa yang diharapkan tidak terwujud. Tentu saja pelan-pelan kita akan diskusi terus-menerus seperti diskusi yang saya lakukan dengan Pak Somad, dengan kesepakatan kita ketemu seperti malam ini. Bapak dan Ibu, saya mendapatkan informasi ternyata Pak Tono sudah guru besar ya. Saya baru tahu dapat wahyu ya. Dapat wakil bukan wahyu. Nanti kita nabi kalau dapat wakil tadi itu kalau dia adalah guru besar. Tapi beliau ada di rantau. Jadi orang boleh apa itu saya tidak teruskan kulitnya itu. Bapak dan Ibu, sekali lagi mari kita nikmati kata Pak Rektor tadi, jangan pulang dulu, acaranya akan selesai jam 1. Nah, Pak Lanjur, tema pertama kita, kalau bahasan kita pertama adalah posisi rukyah dan hisab secara syar'i. Saya persilakan Pak Samsul memberikan pandangan terutama yang dianut oleh Muhammadiyah. Saya tidak batasi berapa menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang saya hormati, Bapak-bapak para panelis, Bapak Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berkenan datang jauh-jauh, dan juga Bapak Ketua Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka yang saya hormati, para hadirin hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang berbahagia, dan rekan-rekan sejawat yang belum dikenal wajahnya tapi sering bertemu melalui dunia maya. Ada yang sering berkirim surat belum tahu orangnya, malam ini ketemu gitu, seperti ini rupanya wajahnya. Ada yang dikira sudah sangat senior tapi sangat muda sekali. Ada yang dikira kira-kira mungkin masih muda ini melihat tulisannya, tapi ternyata sudah senior. Ya. Jadi yang utama saya secara singkat, masalah rukyat dan hisab itu kontroversial bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Secara umum kalau kita catat, mayoritas masyarakat muslim dunia itu menganut rukyat. Seperti halnya juga mungkin di Indonesia. Sebagian menganut hisab, seperti juga di Indonesia. Promotor hisab itu adalah Muhammadiyah. Nah itu secara syar'i itu bagaimana kedudukannya? Kalau kita membaca hadis Nabi memang jelas. Nabi bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Wa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata sya'bana salasin." Dan di dalam lafal yang lain, "Fa in ghumma 'alaikum faqdudu lahu." Nah, itu hadisnya. Hadis yang lain, "La tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawul." Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang pertama dari berbunyi,
berpuasalah kamu ketika kamu melihat hilal. Apabila hilal tertutup awan, maka menurut satu riwayat, sempurnakanlah bulan berjalan 30 hari. Menurut riwayat yang lain, perhitungkanlah. Nah, itu. Jadi faktuhu lalu perhitungkanlah. Hadis yang kedua tadi, jangan berpuasa dan jangan beridul fitri sebelum melakukan ruqyah. Nah, jadi ada larangan, ada perintah. Lalu kenapa tiba-tiba kemudian umat Islam sebahagiannya seperti Muhammadiyah beralih dari perintah yang solid kepada suatu yang lain yang namanya Islam? Nah, jadi di sini ada beberapa penjelasan. Penjelasan yang pertama, bahwa kita bisa melakukan apa yang dalam ilmu usul fikih disebut metode kausasi, metode mencari kausa. Jadi karena asasnya di dalam hukum Islam, seperti dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa, bahwa hampir seluruh kecuali amat sedikit saja ketentuan-ketentuan hukum syariah itu bersifat maklul, artinya ada kausanya. Jadi semua perintah itu ada kausanya, kecuali beberapa hal yang secara nyata memang tidak dijelaskan dan kita tidak bisa menentukannya melalui ijtihad kita. Nah, apakah perintah ruqyah juga perintah yang berkausa? Menurut Muhammad Rashid Ridho di dalam tafsir Al-Manar ketika menafsirkan surat ayat perintah puasa, ayat ilaladina aman kutiba alaikumusiyam dan seterusnya itu dia mengatakan bahwa perintah ruqyah itu memang perintah yang ada kausanya. Begitu juga Syekh Mustafa Ahmad Al-Zawqah, seorang ulama dunia Islam abad ke-20 yang sangat terkenal sekali, liberal. Nah, dia juga mengatakan bahwa al-amru bil-ruqyati amrun maklul. Perintah melakukan ruqyah itu perintah yang ada ilat atau kausanya. Lalu pertanyaannya, apa yang menjadi kausa? Lalu kedua ulama tadi menjelaskan kausanya ditemukan di dalam sebuah hadis Nabi juga. Hadis Nabi itu berbunyi, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la naksubu. Sesungguhnya kami ini adalah umat yang ummi, yaitu umat yang belum banyak menguasai tulis baca dan belum banyak menguasai hisab. Asyahrul hakadha wa hakadha, yakni taratan tis'atan wa syirina wa taratan salasina. Bulan itu adalah demikian-demikian, yaitu terkadang 30 hari dan terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari. Jadi menurut kedua ulama ini, kausa daripada perintah ruqyah itu adalah kaunul ummah ummiyatan. Jadi keadaan umat yang masih ummi. Nah, itu menurut kedua ulama. Ummi itu artinya mereka belum berbudaya tulis baca dan belum berbudaya hisab. Itu menurut kedua ulama ini. Nah, itu satu alasan. Di dalam hukum Islam ada kaidah al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum syariah itu berlaku menurut ada tidaknya ilat. Artinya hukum itu berlaku kalau ada ilatnya, hukum itu tidak berlaku kalau tidak ada ilatnya. Ilatnya itu masyarakat belum menguasai hisab pada zaman itu, karena hisab itu adalah ilmu di bangsa tetangga seperti bangsa Romawi
bangsa Persia dan India belum masuk ke dalam dunia Arab. Ilmu itu baru masuk pada awal abad kedua Hijriah ke dalam dunia Islam melalui penerjemahan kitab-kitab Yunani, kitab-kitab Persia dan India gitu. Nah, jadi oleh karena itu, karena belum tahu ilmu itu, maka tidak dapat digunakan. Maka hukumnya berlaku, yaitu gunakan ruqyah. Tetapi apabila ilat itu sudah tidak ada lagi dalam arti umat telah menguasai ilmu tersebut, maka penggunaan ruqyah itu dapat kita lampaui dengan menggunakan suatu metode lain yang namanya hisab. Seperti dikatakan oleh Syekh Al-Qaradawi, ruqyah hanyalah sebuah sarana, dan oleh karena itu apabila kita menemukan suatu sarana yang lebih baik, maka kenapa kita harus tetap bertahan pada sarana yang kurang baik. Nah, itu kira-kira itu satu alasan. Jadi analisis kausa, kita mencari kausa ringkas itu. Hal seperti itu banyak sekali dalam hukum Islam. Jadi ada hadis Nabi yang berbunyi lam yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum kalau mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Nah, itu juga suatu perintah yang berkausa. Kenapa Nabi bersabda demikian? Ada kausanya. Dan mungkin pada saat itu menurut para ulama, pengetahuan atau seni memimpin itu belum banyak dikuasai oleh kaum perempuan. Umumnya baru dikuasai oleh kaum laki-laki. Meskipun ada 1-2 orang perempuan yang hebat, tetapi umumnya itu mereka lebih banyak hidup dalam tempat dinding tembok rumah mereka. Mereka belum banyak berpengalaman dalam bidang politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Sehingga kalau kepemimpinan diberikan kepada mereka, itu tidak memenuhi kebutuhan masyarakat yang dipimpin. Oleh karena itu kata Nabi di dalam hadis lain, idza wasidal amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Pada suatu saat perempuan sudah mempunyai kemajuan, mereka terlibat dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, maka berarti ilatnya sudah tidak ada. Oleh karena itu kita melampaui hadis itu. Kita tidak menggunakan hadis itu lagi. Artinya sekarang sudah boleh perempuan menjadi pemimpin. Nah, jadi ada peralihan. Dan itu sudah biasa dalam hukum Islam. Itu bukan mengubah sunnah Nabi. Itu adalah kita berpindah dari satu dalil ke dalil yang lain. Sebab yang baru ini pun harus ada dalilnya gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ada kaidah di dalam hukum Islam itu yang berbunyi la yunkaru tawayyurul ahkami bi tawayyuril azmani wal amkinati wal ahwal. Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan keadaan, perubahan zaman, perubahan tempat, dan perubahan keadaan. Jadi hukum boleh berubah apabila keadaan berubah, tempat berubah, dan zaman atau waktu berubah. Nah, kapan hukum itu bisa berubah? Kalau dipenuhi 4 syarat. 1, ada tuntutan untuk berubah. Seperti tadi, kaum wanita ada tuntutan untuk menjadi pemimpin. Jangan dimonopoli oleh kaum laki-laki. Untuk pandangan patriarkal yang sudah tidak menjamani kata orang pada saat kami, dia ada tuntutan untuk berubah. Nah, pertanyaan kita, kalau ruqyah tadi ada nggak tuntutan untuk berubah? Nah, nanti kita jawab. Kemudian yang kedua, hukum yang berubah itu bukan hukum yang menyangkut ibadah makhluk yang pokok.
Jadi ibadah makhluk yang pokok sholat 5 waktu, gitu. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Terus kita ubah. Karena subuh itu kita masih segar bugar sambil olahraga, itu yang 4 rakaat. Zuhur kan kita capek habis kerja, istirahat di kantor-kantor, waktu istirahatnya singkat. Mana untuk makan lagi, sholatnya ke 4 rakaat, mestinya 2 nih. Jadi kita ubah. Itu tidak bisa diubah karena itu menyangkut ibadah makhluk yang pokok dan telah ditentukan sedemikian rupa. Jadi tidak boleh. Pertanyaan kita, apakah ru'yat itu ibadah makhluk yang pokok? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian yang ketiga, perubahan itu hukum yang diubah itu bukan hukum yang qat'i, tetapi hanyalah hukum yang zonni. Hukum yang qat'i itu artinya hukum yang sudah pasti ditegaskan sedemikian rupa oleh ayat-ayat Al-Quran, seperti berzina haram. Itu ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi banyak sekali. Lalu kita ubah menjadi tidak haram, tidak boleh, karena itu sudah qat'i. Membunuh itu haram. La taqtulu nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq. Tidak boleh membunuh. Jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuh. Jadi ini yang qat'i, tidak bisa diubah. Pertanyaan kita, apakah ru'yat itu sebuah perintah yang qat'i? Kemudian, nah itu diantara alasannya mengapa hukum itu boleh berubah. Nah, mengenai ru'yat itu, yang pertama, ada nggak tuntutan kita untuk berubah dari ru'yat kepada yang bukan ru'yat dalam hal ini Islam? Menurut ijtihad teman-teman di Muhammadiyah ada. Nah, jadi ada, karena itu sah untuk berubah. Apa tuntutan yang mengharuskan kita berubah? Tuntutan itu adalah kenyataan bahwa umat Islam sekarang ini ada di seluruh muka bumi, tidak terkecuali dimanapun. Bahkan di pulau-pulau Pasifik, di negara-negara kecil, kepulauan seperti Kiribati, kemudian Samoa, kemudian baik Samoa Amerika maupun Samoa saja, itu semuanya di situ ada umat Islam. Nah, kalau kita menggunakan ru'yat, maka ru'yat itu tidak dapat mengcover seluruh umat Islam ini pada hari yang sama, karena ru'yat itu terbatas. Di zaman Nabi, ru'yat itu berlaku untuk masyarakat di Jazirah Arab, khususnya di Mekah dan Madinah. Jadi terlihat di Mekah dan tercatat di Madinah, tidak ada dampaknya di Pulau Pasifik atau di Indonesia, karena di zaman itu belum ada umat Islam di Indonesia. Di zaman sekarang bisa sangat jadi di Mekah itu terlihat, di Pulau Pasifik, di Australia, di Indonesia belum terlihat, karena keterbatasan bulan itu terlihat. Jadi orang yang paling beruntung melihat bulan adalah orang yang di belahan bumi bagian barat. Jadi semakin ke barat posisi sebuah negeri, semakin beruntung. Benua Amerika itu setiap bulan mungkin dia bisa melihat, tapi yang di sebelah timur sini malah kesempatan melihat itu minim, karena bulan secara semu itu bergerak dari timur ke barat semakin meninggi. Ketika lewat di ufuk Indonesia dia masih rendah, sampai di Afrika dia lebih tinggi, sampai di benua Amerika dia sangat tinggi, bahkan di pulau-pulau Pasifik sebelah timur GTI itu juga mungkin sudah sangat tinggi lagi, tidak terlihat. Jadi kalau ini terjadi dengan bulan Zulhijjah, di Mekah sudah terlihat Zulhijjah, di Indonesia belum, itu berarti nanti tanggal 9 Zulhijjah
itu duluan Mekah sehari daripada di Indonesia. Timbullah pertanyaan kita, kapan kita melaksanakan ibadah puasa Arafah? Di Mekah sudah tanggal 9, orang wukuf, jamaah haji wukuf di Padang Arafah, kita baru tanggal 8. Padahal puasa Arafah itu di dalam hadis-hadis Nabi dikatakan saumu yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah itu adalah hari di mana jemaah haji wukuf di Arafah. Dia wukuf tanggal 9. Atau katakanlah hari Senin. Nah, sedangkan kita hari Senin itu baru tanggal 8. Nah, inilah problem yang ditimbulkan. Inilah alasan ada tuntutan untuk berubah. Kemudian apakah dia ibadah? Ya menurut para ulama tadi, Rasyidho, Al-Qaradawi, Syaraful Fuqah, kemudian Mustafa Az-Zahra, itu bukan ibadah, itu sarana saja yang digunakan oleh Nabi itu. Jadi bukan ibadah. Apakah dia hukum yang qat'i? Hadis-hadis itu bukan hadis mutawatir. Itu adalah hadis ahad dalam kaidah ilmu hadis. Jadi hadisul ahad yufidu shon. Hadis ahad itu menimbulkan probabilitas. Jadi bukan menimbulkan kepastian itu. Jadi karena itu hukumnya tidak qat'i. Jadi karena itu dapat saja mengalami perubahan. Nah, itulah mengapa dia bisa berubah. Jadi karena ada tuntutan dan seterusnya. Lalu apakah perubahan-perubahan kita itu tidak meninggalkan sunnah? Ya, kita tidak memahami sunnah itu selalu dalam artian, tapi sunnah itu bisa juga dipahami secara lebih umum. Gitu. Jadi penafsiran sunnah tidak harfiah, tetapi bisa dalam semangatnya. Kapan kita memahami sunnah dalam semangatnya? Bila dimana diperlukan seperti tadi. Kalau kita perlu berubah, maka ada perubahan. Jadi banyak sekali perubahan-perubahan hukum di dalam hukum syariah. Dan itu sudah ada kaidahnya. Seluruh ulama menerima perubahan hukum itu. Persoalannya ketika diterapkan perubahan itu, di mana saja bisa diterapkan, nah itu timbul perbedaan pendapat. Ketika diterapkan pada kasus rujak, ya timbul perbedaan pendapat. Jadi itu alasan syar'inya Pak Fatah. Jadi untuk secara singkat sebagai pemula yang mungkin itu dulu. Terima kasih. Saya akan mendapat komentar. Ada istilah semu. Penglihatan dari semu, matahari dari timur, barat. Saya ingin ada mendengar istilah semu itu. Yang dimaksud semu itu adalah penglihatan terhadap benda langit menurut pengamat di bumi. Sebetulnya bulan memang bergerak, tapi ketika di satu malam itu bukan karena bulan bergerak, tapi bumi berputar. Gitu. Jadi bumi berputar sehingga bulan itu kita lihat sebagai pengamat di atas bumi, kelihatan dia dari barat, dari timur ke barat. Nah itu namanya semu. Seperti matahari timbul di timur, terus terbenam di barat. Apakah matahari itu berputar? Itu sebetulnya putaran bumi. Sehingga gerak harian matahari dari timur terbenam di barat itu dalam ilmu astronomi biasanya, nanti tanya Pak Omar jadi ahlinya. Saya bukan astronom. Itu disebut gerak semu. Nah, jadi itu yang dimaksud gerak semu. Jadi gerak sebagaimana orang di bumi melihatnya. Ya. Sebagaimana penumpang kereta api melihat dari kereta terhadap orang-orang yang berdiri di stasiun. Betul sekali, kalau kita naik kereta api, pohon itu kelihatan berjalan maju sekali, padahal yang bergerak kita sebetulnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi gerak pohon-pohon yang kita lihat dari dalam kereta api itu, ya gerak semua kira-kira itu ya.
Pak Sandul. Jadi MIK ini tidak mengenal poligami, tapi saya biarkan Pak Sampul Mencet tidak mau. Jadi semangatnya ibu-ibu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ta'ala rasulul huda dinil haq yur'ala dini kulli ma kafa bil syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu saudara-saudara sekalian, alhamdulillah akhirnya berkesempatan kita berdialog agak terbuka sedikit. Sebelumnya hanya kelompok terbatas dengan beberapa teman di NTT. Sebelumnya saya jelaskan bahwa keinginan kita untuk bersatu itu sudah lama sekali. Tapi ketika saya berbicara dengan teman-teman di NU, teman-teman di NU bersemangat sekali mengungkapkan dalil-dalil. Kita harus rupiah. Ketika bicara dengan teman-teman Muhammadiyah, dengan teman-teman Persis, semangatnya sama seperti yang disebut oleh Pak Samsul Anwar tadi. Kita harus menggunakan hisab. Astronom itu pada posisi yang netral. Data-data bisa digunakan rupiah, bisa digunakan hisab. Makanya ketika sidang isbat tahun 2002 yang lalu, saat penentuan Dzulhijjah pada kondisi kritis, waktu itu Muhammadiyah dipimpin oleh Pak Gubir, kemudian ada juga dari Ketua Pemuda Muhammadiyah, Pak Mufti ya. Waktu itu Pak Mufti tanya di forum, secara astronomi 1 Dzulhijjah masuknya kapan? Saya jawab, astronomi itu tergantung pesanan. Konotasinya bisa negatif, disebut tergantung pesanan. Bisa orang Muhammadiyah pesan, ini maksudnya kapan? Saya bisa jawab, gunakan wujud hilal, karena Muhammadiyah menggunakan wujud hilal. Tahun 80-an ketika saya masih astronomi, yang saya gunakan wujud hilal, karena waktu itu yang populer wujud hilal. Saya belajar dari Pak Ipin di Unisba, wujud hilal yang diajarkan. Astronominya saya belajar di astronomi, IPB, tapi dari dalilnya saya belajar dari Pak Ipin di Unisba. Yang digunakan wujud hilal. Ketika saudara kita di NU menanyakan kapan menurut astronomi masuknya awal bulan, saya lihat dulu kriteria yang biasa digunakan di NU apa. Kalau mau 2 derajat, saya hitungkan ini masuk atau belum. Jadi astronomi itu netral, mau menghitung ketinggiannya sama. Hasil yang diperoleh oleh NU, oleh Muhammadiyah, oleh Persis sama, bahwa pada awal Ramadan kemarin tingginya 1,5 derajat. Yang menjadi masalah apakah dengan tinggi 1,5 derajat umurnya hanya beberapa jam itu dianggap masuk atau belum. Astronomi menawarkan data saja. Nah, ketika itu digunakan oleh Muhammadiyah dan kriteria itu hilalnya, kemudian oleh NU, tunggu dulu. Kalau untuk buat kalender mereka bisa. Kalau sudah 2 derajat itu dianggap sudah masuk, kalau belum 2 derajat belum. Tapi untuk nanti menentukan awal Ramadannya, itu tunggu lihat. Jadi, kalau kita berdebat masalah dalil, sampai kapanpun itu tetap tidak bisa. Sehingga ketika ribut-ribut bagaimana kita menyatukan antara hisab dan ru'yah, ada seorang kiai NU maka tidak mungkin, sampai kapanpun tidak mungkin. Tapi saya katakan kalau kita berpijak hanya pada dalil, sampai kapanpun memang tidak bisa. Tapi kalau kita berpijak mencari titik temunya, insya Allah ada. Nah itu yang sedang diupayakan oleh teman-teman astronom, bahwa kita mencari titik temunya. Dari dalil silakan, orang ingin menggunakan hisab silakan. Orang ingin menggunakan ruqyah saja, teman-teman di NU bersemangat sekali kalau menyebut ruqyah. Itu bagian dari ta'abudi, ketaatan. Kita hanya mencontoh Rasulullah mengajarkan ruqyah, bahwa kita bisa menghisab, ya. Mereka jago-jago juga membuat kalender. Bahkan untuk katakan untuk sekian puluh tahun ke depan mereka sudah bisa.
Jadi ada santri NU itu sudah membuat program, membuat kalender, itu bisa. Tapi ketika untuk menentukan awal Ramadan atau mengakhirinya dengan Idul Fitri, mereka tetap berupiah. Nah, masing-masing pendapat itu secara astronomi ingin diakomodasi. Saya tidak ingin terjebak pada perdebatan masalah dalilnya, mana yang kuat, karena secara astronomi mau mengikut ke hisab bisa, mau mengikut ke ketentuan ruqyah bisa, karena bagi astronomi hisab dan ruqyah itu alat yang sama, yang dua-duanya dipakai. Nah sekarang bagaimana sih untuk mencari titik temu? Kita belajar saja pada kalender-kalender sistem kalender yang lain, khususnya kalender Masehi. Kalender Masehi mengapa menjadi mapan? Jangan dikira kalender Masehi itu dari dulu sampai sekarang sudah mapan seperti itu. Sering orang mengatakan mengapa umat Islam berhari raya sering berbeda, sedangkan kaum Kristiani itu Natal 25 Desember bisa sama. Saya katakan itu sekarang, dulu tidak. Sampai dengan 1752, Natal di Roma dan Natal di Inggris berbeda sampai 12 hari. Di Roma masih 13 Desember, di Inggris sudah 25 Desember. Mengapa bisa berbeda? Karena kriterianya yang beda. Di Inggris masih menggunakan kriteria Julius, yang setiap 4 tahun kabisat, 4 tahun kabisat. Sedangkan di Roma sudah menggunakan kriteria Gregorius, setiap 4 tahun kabisat, tetapi nanti setelah 400 tahun harus ada 3 tahun kabisat yang harus dihilangkan. Nah, itu perbedaan kriteria itu menyebabkan terjadinya perbedaan. Kalau kita kaji pada sistem kalender yang mapan seperti itu, ada 3 syarat yang harus kita penuhi supaya kalender hijriah ini mapan. Pertama, harus ada otoritas tunggal yang menentukan. Ketika otoritas Romawi dan otoritas Inggris itu berbeda, gerejanya berbeda, keputusannya berbeda, maka hasilnya akan beda. Yang kedua, harus ada kriteria yang sama. Kalau kriterianya beda, pasti beda. Romawi dan Inggris beda. Natalnya berbeda 12 hari. Kemudian yang ketiga harus ada kesepakatan wilayah yang jelas. Waktu itu Romawi hanya ke wilayah yang dipengaruhi oleh Katolik saja. Inggris yang dikuasai oleh Inggris saja. Masing-masing punya wilayah sendiri. Tapi pada tahun 1752, bulan September, akhirnya Inggris menyamakan dengan kriteria Gregorius. Karena secara astronomi, 1 tahun itu 365,2422 hari. Kalau menggunakan kriteria Julius, itu dibulatkannya menjadi 365,25. Jadi 0,25 seperempat itu dibulatkan setiap 4 tahun, jadi 1 tahun kabisat, Februari ditambah dengan 1. Tapi kelebihan 0,078. Kalau dalam 400 tahun 0,78 itu berarti korupsi 3 hari. Nah itu yang harus dihilangkan. Dalam 400 tahun harus dihilangkan. Jadi tahun 1600 tahun kabisat, 1700 bukan, 1800 bukan, 1900 bukan. Tahun 2000 kabisat lagi. Itu kriteria Gregorius. Nah, ketika kriteria itu disatukan, Inggris itu harus melompat 12 hari. Jadi ada 12 hari yang dihilangkan. Sehingga kemudian sama. Tapi sampai dengan 1825, itu ketentuan wilayah belum jelas. Masing-masing negara bikin aturan sendiri. Ketika 1825 mulai ada perjalanan kereta api jarak jauh antara Amerika, Kanada sampai dengan Alaska, baru mereka menyadari perlunya pengaturan batas waktu itu. Karena ketika melewati batas negara, jam harus diubah, tapi ketentuannya belum jelas. Maka pada waktu 1825 itu, kemudian disepakati garis tanggal internasional. Titik nolnya di Greenwich, kemudian garis tanggal internasionalnya melalui Pasifik. Nah, katakan sampai dengan 1825, itu basis untuk sistem kalender yang mapan pada sistem Masehi sudah mulai ditetapkan. Tetapi belum seluruhnya bisa diimplementasikan.
Rusia sampai dengan 1925 masih menggunakan kriteria Julius. Baru setelah 1925 itu seluruh dunia itu sudah menggunakan otoritas tunggalnya, itu tidak nyata lagi. Tapi yang dulunya Paus Gregorius, sering juga dalam literatur Islam disebut sebagai Kaisar Gregorius, itu kemudian diambil alih oleh komunitas astronomi yang mengatur soal ada lompatan yang disebut sebagai second leap, lompatan detik, seperti beberapa waktu yang lalu ada 1 detik yang dihilangkan untuk menyesuaikan. Itu ada satu komunitas internasional. Kriterianya sudah disepakati kriteria Gregorius itu. Wilayahnya adalah seluruh bumi dengan garis batas tanggal seperti itu. Nah, apakah umat Islam bisa bersatu? Saya katakan bisa. Otoritasnya harus otoritas tunggal. Sayangnya, kita tidak ada khalifah seperti dulu. Khalifah Utsmaniyah sudah berakhir. Kemudian setelah itu menjadi negara-negara. Nah, sekarang kalau belum ada otoritas tunggal seluruh dunia, minimal kita otoritas negara dulu. Otoritas. Kita sudah menggunakan konsep wilayatul hukmi. Dan Muhammadiyah pun sudah lama menggunakan konsep wilayatul hukmi. Satu wilayah hukum. Artinya sebagai satu wilayah hukum, Indonesia sudah diakui. Nah, mestinya ada otoritas tunggalnya. Nah, tapi otoritas tunggal ini di Indonesia kadang-kadang masih yang mendasarkan pada ormas-ormas, ada juga yang pemerintah. Tapi secara de facto, hari libur nasional itu Menteri Agama yang menentukan. Artinya dari segi otoritasnya, itu sebenarnya sudah ada bibitnya. Dan sekian banyak ormas sudah menyetujui itu. Wilayahnya, dengan konsep wilayatul hukmi yang juga Muhammadiyah menggunakan, NU juga menggunakan, itu satu wilayah hukum RI sudah bisa. Tinggal kriterianya. Nah, ini kriteria yang menjadi tangkal perbedaan ini. Bukan perbedaan antara misal dan ru'yat. Kriteria yang sekarang menjadi sorotan teman-teman di astronomi itu adalah satu kriteria wujudul hilal, satu lagi kriteria imkan ru'yat. Dan perlu saya tegaskan, kriteria imkan ru'yat yang dipahami hanya 2 derajat. Kriteria 2 derajat itu hanya kriteria kesepakatan tahun 1998 dan kemudian ditegaskan lagi September 2011. Pada waktu kesepakatan tahun 1998, semua ormas Islam menerima kriteria Mabit, tinggi minimal 2 derajat, jarak bulan matahari 3 derajat, kemudian umur bulan minimal 8 jam. Waktu itu, perwakilan Muhammadiyah, Pak Wahid Basit, itu tidak mau menerima ini. Alasannya tidak ilmiah. Tahun 98 saya sudah berharap Muhammadiyah tidak mau menerima 2 derajat, itu hal positif. Secara astronomi memang 2 derajat tidak ilmiah. Tapi saya tunggu-tunggu kok tidak ada masukan yang ilmiahnya seperti apa. Nah, saya mengkritisi wujudul hilal itu karena pasti akan terjadi perbedaan ketika bulan rendah. Dengan saudara kita yang menggunakan ru'yat pasti terjadi perbedaan. Karena sebenarnya pada awal Ramadan kemarin tinggi bulan 1,5 derajat itu menurut Muhammadiyah sudah wujud. Tapi tidak mungkin akan bisa diru'yat. Kalaupun ada kesaksian di Cakung, itu kesaksian yang tidak mutabar. Karena Cakung itu bukan murni ru'yat, tapi itu ru'yat yang terpengaruh oleh hisab takribi. Hisab takribi itu hisab perkiraan. Hanya menghitung berdasarkan umur. Karena istimanya sekitar pukul 11, maghribnya sekitar pukul 18, umur bulan pada waktu maghrib 7 jam. Maka tinggi menurut takribi itu 7/2. Jadi 3,5 derajat. Makanya ketika sidang isbat, ada orang yang menyatakan kesaksian di Cakung tingginya 3,5 derajat, saya sudah langsung menangkap itu bukan ru'yat murni, tapi itu ru'yat terpengaruh oleh hisab takribi. Nah, kriteria itu yang belum disepakati. Saya mengkritisi Muhammadiyah bukan pada
hisabnya. Karena Persis juga menggunakan hisab dan saya juga meyakini dalil-dalil itu membolehkan hisab, saya yakin. Tapi ketika menggunakan wujudul hilal, itu yang kemudian saya kritisi. 3 syarat wujudul hilal. Pertama sudah istima. Ya, saya sepakat. Nyumun atau istima itu menjadi prasyarat awal. Yang kedua, istimanya harus sebelum maghrib, istima qoblal ghurub. Iya. Persis juga dulu sudah menggunakan itu. Nah yang ketiga, wujud hilal sudah wujud. Nah ini yang menjadi masalah. Karena definisi wujudnya Muhammadiyah itu piringan bulan itu masih menonjol ke atas ketika piringan matahari sudah menyentuh ufuk. Karena definisi wujud itu adalah ketika matahari terbenam lebih dahulu daripada bulan walaupun 1 menit. Jadi sebenarnya yang diukur itu tinggi piringan atas matahari, piringan atas bulan. Ketika piringan atas bulan masih positif, itu dianggap tidak wujud. Pertanyaan pertama dari segi pengambilan dalilnya, saya periksa dari dalil yang digunakan oleh Muhammadiyah. Wujud hilal seperti itu terinspirasi dari surat Yasin ayat 40. Lasyamsu yang bagilah antur kalkamara walail sabiqun nahar. Tidak mungkin matahari itu mendapati bulan. Jadi ini kemudian dibalik. Kalau matahari sudah mendahului bulan, bahasa mudahnya begini. Ketika tidak mungkin matahari itu mengejar bulan. Ketika matahari sudah mengejar bulan dalam arti terbenam lebih dahulu, atau bulan sudah bergerak lebih ke timur, maka itu disebut sebagai awal bulan. Itu sudah wujud. Saya katakan dari segi pengambilan dalilnya itu terlalu mengada-ada. Karena ayat Yasin ayat 40 itu mestinya dikaitkan dengan Yasin ayat 38 dan ayat 39. Secara astronominya jelas. Yasin ayat 38 dan 39. Dikatakan ayat 38-nya wasyamsu tajri li mustaqarrir laha, dan matahari itu berenang atau bergerak pada orbitnya masing-masing. Kemudian pada ayat 38-nya waqadara wa qamara qadarna manazila hatta adal kal urjunil qadim. Dan bulan itu diperlukan kadar manzilah-manzilahnya sampai dia kembali kalau dunia tadi seperti kalau dalam seks hanya memahami dari terjemahnya hanya kembali seperti pelepah kurma yang kering. Kemudian baru ayat 40-nya dikatakan la syamsu yang bagilah antarikal kamara walailus sabiqun nahar. Kemudian kesimpulan pada akhirnya wa kullu fi falaki yasbahun. Mengapa ayat 40 itu mengatakan tidak mungkin matahari mengejar bulan dan malam pun mengejar siang? Itu kesimpulannya waqulu fi falaki yasbahun. Masing-masing itu bergerak pada falaknya masing-masing. Jadi ayat 40 itu menjelaskan ayat 38 dan ayat 39. Ayat 38 mengatakan matahari itu bergerak pada orbitnya. Artinya matahari itu tidak diam. Kalau berdasarkan teori heliosentrik mengatakan matahari pusat alam semesta, matahari diam. Tapi ayat 38 surat Yasin itu membantah matahari juga bergerak, yaitu bergerak mempunyai orbit mengitari pusat galaksi sekali dalam 250.000 tahun. Nah, bulan pada ayat 39-nya itu juga punya orbit sendiri. Mengapa yang dijelaskan manzilah-manzilah? Manzilah itu adalah representasi ketika bulan mengitari bumi, maka cahaya yang dipantulkan ke bumi itu kemudian berubah-ubah bentuknya. Ketika dalam kondisi hampir satu garis, ini sesaat setelah istima, itu terlihat dari bumi, itu bulan itu terlihat seperti sabit. 7 hari kemudian terlihat seperti setengah lingkaran. 7 hari kemudian lagi terlihat purnama, kemudian kembali setengah lingkaran, kembali lagi kal urjunil qadim, sabit tua. Nah, ini menunjukkan bulan mengorbit bumi. Makanya